Saudara, saya Glenny Soktan yang menemani Anda dalam Kompas Bisnis. Indonesia saat ini menjadi negara penghasil CPO terbesar. Dan selama menjadi produsen utama CPO, Indonesia menghadapi begitu banyak tantangan dari dunia. Salah satunya adalah kampanye CPO Indonesia yang tak ramah lingkungan. Lantas, bagaimana pemerintah Indonesia menjawab tantangan ini? Simak perbincangan jurnalis Kompas TV, Dian Silitonga bersama Wakil Menteri Perdagangan, Jerry Sambuaga berikut ini. Pertemuan kedua minyak nabati berkelanjutan tahun ini digelar di Mumbai, India. Setelah pada pertemuan sebelumnya digelar di Bali, Indonesia, bersamaan dengan rangkaian perhelatan G20 pada tahun lalu. Nah, apa yang berbeda dalam pembahasan kali ini? Sudah bersama dengan saya, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, Jerry Sambuaga. Apa kabar, Pak Jerry? Sehat-sehat, Bapak? Sehat? Baik, sehat-sehat. Apa kabar? Oke. Pak Jerry, jadi apa fokus pembahasan dalam pertemuan SVOC kali ini dan seberapa signifikan pembahasannya untuk Indonesia? Jadi saya pikir ini sebuah kegiatan atau forum yang sangat memberikan manfaat ya. Sebagaimana tadi disebutkan, ini sudah kali kedua yang diselenggarakan, kali ini di Mumbai, India. Dan memang fokusnya dan juga semangatnya dan juga prioritasnya adalah memastikan supaya bagaimana yang namanya komoditas CPO atau crude palm oil dan juga sejenisnya dan turunannya itu bisa mendapatkan sesuatu yang baik dan memberikan impact yang positif ya, dan bagaimana memastikan supaya yang namanya komoditas CPO yang adalah kebetulan Indonesia sebagai salah satu, bahkan boleh saya bilang terbesar. Eksportir CPO terbesar di dunia ini bisa memberikan kontribusi nyata, dan ini yang coba kita lakukan dalam joint mission ya, bersama dengan Malaysia dalam conference Sustainable Vegetable Oil ini, untuk memastikan sekali lagi pesan ini sampai dan juga tentunya memberikan banyak dampak-dampak yang positif lainnya, karena mungkin masih banyak yang belum tahu, atau mungkin banyak pihak atau mungkin grup atau mungkin kelompok yang kadang-kala tidak mendapatkan informasi yang utuh dan yang komprehensif terkait dengan CPO itu sendiri. Kali ini bertemunya dengan India. Kita tahu India ini menjadi pasar terbesar Indonesia atau pasar sawit terbesar Indonesia. Apa respon India dalam pertemuan atau pembahasan kali ini, dan adakah kesepakatan-kesepakatan baru yang kemudian dihasilkan dalam pertemuan kali ini, Pak? Per saat ini yang kita lihat ya, respon India positif ya. India juga melalui organisasinya juga menunjukkan bahwa ini adalah sebuah pesan yang memang secara positif itu harus disampaikan. Dan saya juga melihat ya antusiasme dari India terhadap bagaimana kita ingin bersama-sama yang mewujudkan sebuah gerakan kerjasama atau inisiasi ini untuk memastikan bahwa CPO ini bisa acceptable, bahwa yang selama ini kita perjuangkan khususnya untuk para petani sawit kita, para petani sawit kita yang sudah memberikan kontribusi yang luar biasa kepada perdagangan dan juga tentunya perekonomian, itu mesti mendapatkan banyak apresiasi, dan tentunya suara-suara mereka juga harus didengar. Jangan seperti tadi yang Mbak sampaikan soal black campaign, itu kan sangat tidak sehat dan tidak mendidik dan tidak memberikan sesuatu yang sifatnya edukatif gitu. Bagaimana bisa ada sebuah katakanlah oknum atau pihak atau sebuah kelompok yang terus-menerus melakukan kampanye hitam atau black campaign yang tidak berdasarkan data, tidak berdasarkan angka dan tidak faktual tentunya, yang ingin mencoba menggiring opini seolah-olah ya bahwa produk dari Indonesia yang salah satunya adalah CPO ini adalah memberikan efek yang berbahaya. Bisakah kita katakan bahwa negatif campaign ini menjadi atau salah satu bentuk dari hadirnya undang-undang anti deforestasi yang kemudian disahkan oleh Uni Eropa pada Mei 2023 lalu? Dan apakah undang-undang anti deforestasi ini juga menjadi salah satu pembahasan dalam pertemuan kali ini? Betul. Sebetulnya kalau kita bicara black campaign, sebelum UDR itu ada, itu sudah dilakukan. Nah, saya tidak bisa katakan siapa yang melakukan secara eksplisit ya. Apakah itu mengatasnamakan negara atau hanya oknum atau hanya apapun. Tetapi intinya kan itu terjadi. Dan itu terjadi dan memberikan banyak kerugian ya buat masyarakat, khususnya masyarakat Indonesia, lebih khusus para petani kita yang bermata pencaharian sebagai petani sawit. Nah, apa yang ingin disampaikan oleh mereka itu harus diperlihatkan secara jelas dan terang, dan supaya semua orang bisa juga melihat seberapa validnya berita-berita atau mungkin apa-apa yang ingin diberitakan melalui black campaign tersebut.
Setelah kita lihat dan kita pelajari, tidak betul. Apa yang mau mereka sampaikan soal lingkungan, apa yang mereka mau sampaikan soal environmental issues, yang ternyata berujung-ujung kepada kekhawatiran mereka dalam ingin mempromosikan produk lokal mereka, yang ternyata produk lokal mereka 5 kali lipat atau mungkin lebih mahal daripada CPO kita. Saya menangkap bahwa dari penjelasan Pak Jerry, Indonesia kemudian merasa dirugikan atas terbitnya undang-undang anti deforestasi karena muncul narasi-narasi atau persepsi negatif terhadap palm oil kita. Ya, saya pikir itu salah satu hasil dari sebuah policy atau sebuah pemikiran yang sangat bias, yang sangat tidak objektif, sangat subjektif, bahkan terkesan sesat ya, tidak berdasarkan sesuatu yang faktual atau data yang komprehensif dan valid. Yang seharusnya itu mereka lebih bisa mengkaji dan mengakses dan mengobservasi sebelum kebijakan itu mereka mencoba keluarkan. Oke. Sebenarnya seberapa signifikan sih dampak undang-undang anti deforestasi terhadap Indonesia dan apakah efek dominonya sudah mulai terasa Pak saat ini? Saya pikir pertama dan yang paling utama adalah melihat kebutuhan dari Uni Eropa itu sendiri. Kalau dilihat tadi top 3 bahkan nomor 3, itu kan secara organisasi, secara EU gabung semuanya, itu kan artinya mereka membutuhkan. Bayangkan itu kan bukan angka sedikit nomor 3 ya setelah ke India dan US dan China. Ya. Nah ini kan artinya sesuatu yang sebetulnya mereka juga banyak atau tinggi demand-nya. Dan kedua, ya ini juga sebetulnya dampak ini juga sudah sebelum UDR ini diberlakukan atau sebelum UDR ini coba disampaikan, kita kan juga sudah menuntut Uni Eropa dalam dispute settlement 593 di WTO, dan tentunya kita sebagai negara besar dan berdaulat dan juga memiliki banyak resources dan kesempatan, saya pikir kita juga berkewajiban untuk menuntaskan dan juga mengklarifikasikan hal ini kepada Uni Eropa. Kedepan apakah Indonesia akan tetap fokus pada Uni Eropa sebagai target market atau adakah pengganti potensial untuk Uni Eropa, Pak? Ya, saya pikir kalau soal target kan kita banyak ya, tidak cuma Uni Eropa ya, dari mulai India, China, US dan seterusnya juga banyak negara-negara yang memang membutuhkan sawit dan saya pikir tidak ada negara yang tidak membutuhkan sawit. Hampir semua mungkin negara di dunia ini membutuhkan sawit ya untuk apapun kepentingannya, apakah itu untuk akses makanan, apakah untuk energi dan seterusnya. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa kan kita kan melandaskan politik luar negeri kita bebas aktif, kita berdagang juga tentunya juga based on salah satunya adalah referensi politik bebas aktif, yang artinya kita juga memiliki kebebasan untuk menentukan siapa mitra dagang kita, siapa yang mau kita, negara tujuan mana yang mau kita ekspor, produk apa yang mau kita kirim dan seterusnya. Nah itu tentunya kita dalam semangat untuk memastikan semua itu bisa dilakukan dalam sebuah terms and condition yang fair. Jadi prinsipnya Indonesia tetap percaya diri di tengah adanya undang-undang anti deforestasi ya? Kita tetap yakin, tapi yang kita permasalahkan adalah kelakuannya mereka. Kan begitu. Jadi bukan kalau misalnya kita ekspor lain nggak masalah. Saya yakin tetap akan banyak ya. Maksud saya gini, ini bukan soal, sekali lagi bukan soal untung rugi, kita kehilangan pasar atau kehilangan target negara tujuan ekspor. Enggak, ini lebih kepada kita itu dirugikan dan juga dizolimi. Bayangkan 7 produk semuanya itu kan semuanya andalan kita itu, dari mulai kopi, CPO, rubber, soy, cocoa dan itu kan banyak yang ada di Indonesia. Kenapa itu mesti particularly mereka address? Apa alasannya? Kalau itu hasil dari sebuah deforestasi, tunjukkan buktinya, mana lahan yang dikorbankan, yang diberantas atau yang mungkin dihilangkan. Digunduli. Mana? Tunjukkan. Soalnya saya tahu data yang waktu itu kebetulan saya ketua delegasi tahun 2020, saya sampaikan, saya tanyakan kepada mereka soal lingkungan, berapa Anda memberi reserve kawasan hutan Anda? Saya tidak bisa sebut nama negaranya. Mereka bilang, oh ya kami memberi reserve. Ternyata mereka memberi reserve kurang dari 20%. Sementara Indonesia lebih dari 50%. Nah, prinsipnya adalah tata kelola sawit sudah dilakukan secara baik. Terima kasih Pak Jerry Sambuaga, Wakil Menteri Perdagangan Republik Indonesia, sudah berbagi dengan Kompas TV. Terima kasih. Terima kasih, Pak.